yang ke-14 itu dari Syekh Abdullah Al-Intoqi rahimahumullah. Beliau mengatakan bahwa khomsun huna min dawa'il qalbi. Ada 5 hal yang bisa menjadi penawar hati atau obat hati. Nginda koswatihi yang dimaksud adalah ketika hati ini kuatus, ketika hatinya itu keras. Jadi hati sing atus itu maksudnya hati sing sulit menerima nasihat, hati yang sulit menerima kebenaran. Itu tanda hati yang keras. Itu harus diobati, segera diobati sebelum ke tahap yang lebih parah. Yang lebih parah itu apa? Hati sing mati. Nek mati seorang merasakan apa-apa, ibaratnya menungsa mati kan tidak merasakan apapun tuh. Hati yang mati pun seperti itu, tidak bisa merasakan apapun, tidak memiliki kepedulian. Kemudian ketika melakukan kesalahan, melakukan kemaksiatan atau melakukan perbuatan dosa, dia tidak merasa bersalah, tidak merasa berdosa, dianggap sesuatu yang biasa. Meninggalkan ibadah atau kewajiban biasa saja, tidak merasa bersalah, tidak merasa berdosa. Ini ketika sudah pada tahap hati yang mati. Nah, di sini Syekh Abdullah Al-Intoqi itu menjelaskan ada 5 hal yang bisa menjadi penawar atau obat hati yang keras. Mujalasatu sholihina. Yang pertama, bergaul dengan orang-orang soleh. Yang dimaksud dengan orang-orang yang soleh adalah ahlil khairi, tegese wong kang duweni kebagusan. Huduru maja lisil wakti, tegese nekani panggonan nasihat, panggonan mongito. Jadi yang pertama yang bisa menyembuhkan hati atau sebagai penawar hati yang keras adalah bergaul dengan orang-orang yang soleh. Ahlul khairi, artinya orang-orang yang soleh, orang-orang yang memiliki kebaikan, orang-orang yang tidak hanya ucapannya saja, tapi perbuatannya juga baik. Hudur majalisil wadi, yang dikehendaki bergaul dengan orang-orang soleh atau orang-orang yang memiliki kebaikan adalah mendatangi majelis-majelis pengajian. Majelis pengajian kan di situ isinya apa? Maulidho, tausiah, nasihat, kan? Kemudian mendengarkan cerita orang-orang soleh. Nek wong soleh ceritanya kan mesti benar, orang mungkin bohong. Kemudian ceritanya itu cerita-cerita yang memberikan manfaat, baik untuk urusan agama ataupun urusan dunia, yang bisa menenangkan, bisa menenteramkan, bisa memberikan pencerah. Jadi nek sampai nanti antos keras, itu nasihati angel, itu kan tanda hatinya keras. Maka sering-seringlah mendatangi majelis-majelis pengajian, bergaulah dengan orang-orang yang soleh, nanti akan meluluhkan atau mengobati kekerasan hati-hati. Makanya ada penjelasan orang yang selama 40 hari itu tidak pernah mendengarkan nasihat atau ngaji, tidak pernah mendengarkan maulid,
Ini dikhawatirkan hatinya keras, dikhawatirkan hatinya mati. Paham ya? Jadi itu yang pertama. Nah, kembul karo wong soleh niku tentu yang ia ucapkan sesuatu yang positif, sesuatu yang ada manfaat, sesuatu yang memberikan pencerahan. Sikap dan perbuatannya pun baik. Kemudian mengajaknya pun pada kebaikan. Orang-orang wong soleh niku cek lakune maksiat. Ketika ada orang menurut sampean soleh, kok ajakan maksiat? Yang dikatakan bukan hal-hal yang positif, tapi negatif. Membicarakan keburukan orang lain, seumpamanya. Kemudian hal-hal yang negatif lainnya, maka dia tidak soleh. Dia tidak soleh. Karena inti daripada orang yang soleh itu adalah orang yang hatinya baik. Orang yang ketika hatinya baik, ucapannya pasti baik, prasangkanya pun baik, pikiran atau ide-idenya pun baik. Ini orang yang soleh. Paham ya? Jadi sampai soleh atau tidak, nopo zaman nanti atau sapora ya sing ngerti mau sampai. Tapi gelagatnya kok kayak keras, sekeras baja hitam, sekeras baja. Ya, dan aku ganti lemesno diobati. Jadi dengan lima hal. Yang pertama adalah mujalatus solihin. Kemudian yang kedua apa tadi? Wa qiraatul Quran. Wa qiraatul Quran, dan membaca Quran bitadaburi kelawan angen-angen. Fil makna ing dalam maknanya. Yang kedua dengan cara apa? Yang bisa menawar hati yang keras atau mengobati hati yang keras. Membaca Quran, sering membaca Quran bitadaburi, dengan merenungkan fil makna, pada artinya. Sering membaca Quran tapi tidak hanya sekedar membaca Quran, tapi mencoba merenungkan artinya, merenungkan maknanya, diangen-angen dipahami. Itu bisa melunakkan hati yang keras. Tapi kalau hanya sekedar membaca saja tidak. Bahkan begini, orang yang membaca Quran tapi tidak mengetahui artinya, dia mendapatkan pahala dari Allah dengan syarat bacanya benar, sesuai dengan kaidah ilmu tajwid umpamanya. Tapi ketika tidak tahu maknanya, maka tidak akan memberikan pengaruh apapun pada pribadinya. Tidak bisa memberikan pengaruh apapun pada sikap dan perbuatan. Paham ya? Contohnya begini, di dalam Quran ada ayat yang menjelaskan tentang sabar, tapi dia tidak paham artinya, maka dia selamanya tidak akan menjadi orang yang sabar. Lalu ngerti maknanya orang. Paham ya? Ini contoh yang sederhana. Jadi seseorang yang membaca Quran tidak mengetahui maknanya, sepanjang membacanya benar, diganjar nang Gusti Allah, tapi tidak memberikan pengaruh apapun pada pribadinya. Dan ini berbeda dengan zikir. Ya, kalau di dalam kitab Bapak Safinah itu kan dikatakan, Fa'lam anadzakiro layusabu ngala dikrihi hatta ida ngarofa maknahu walau ismalan bila fil Quran yusabu qori'uhu mutlaqan. Di situ kan dijelaskan, ketahuilah bahwa orang yang zikir itu tidak diberi pahala kecuali ia mengetahui artinya walaupun secara garis
garis besar. Mengetahui artinya secara garis besar itu begini, seumpamanya ada orang zikir mengucapkan lafaz subhanallah. Yang ia tahu makna subhanallah itu hanya Allah Maha Suci. Paham ya? Subhanallah Maha Suci Allah. Yang ia tahu itu kan tahu secara garis besar. Tidak tahu secara terperinci. Suci dari apa? Mestinya kan subhanallah Allah itu Maha Suci, suci dari sifat-sifat yang tercela, suci dari sifat-sifat yang tidak pantas untuk Gusti Allah. Contohnya seperti itu. Walaupun dia tahu secara garis besar, maka diberi pahala. Jadi orang yang pikir itu diberi pahala oleh Gusti Allah ketika dia tahu artinya walaupun secara garis besar. Bihilafil Qur'an, berbeda dengan Quran. Yusabu qari'uhu mutlaqan. Berbeda dengan Quran, artinya orang yang membaca Quran, baik ia tahu artinya atau tidak, ia akan diberi pahala oleh Gusti Allah. Tapi untuk Quran itu bisa memberikan pengaruh, memberikan faedah pada dirinya, maka dia harus paham artinya. Begitu juga Quran itu bisa melunakkan hati yang keras ketika orang yang membaca itu tahu artinya, mau merenungkan dan berusaha untuk memahami, kemudian mengamalkannya. Paham? Paham?